Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya al-Imam al-Muhaddits al-Faqih Abi Zakaria Yahya ibn Sharafin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih berada di bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah, yaitu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan atau ucapan dan keadaan-keadaan baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, pada video yang sebelumnya kita sudah membaca daripada dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang sudah dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam buku beliau ini. Nah, yaitu 3 ayat dari surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, ya di mana Allah berfirman, tidaklah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka mengikhlaskan atau supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama bagi Allah semata, hunafa, menjadi orang-orang yang lurus, yang condong terhadap tauhid, dan berpaling dari kesyirikan, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, dan wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Kemudian Allah juga berfirman, beliau membawakan firman Allah SWT, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging hewan kurban itu dan juga darahnya, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah takwa dari kalian, ketakwaan daripada kalian. Nah, surah Al-Hajj ayat 37. Kemudian ayat ketiga yang beliau bawakan adalah firman Allah SWT, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Rasulullah bahwasanya jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, atau menampakkannya, ya'lamullah, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, kemudian setelah beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, maka beliau mulai membawakan dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama yang beliau bawakan adalah hadis dari Amirul Mukminin. Nah, beliau mengatakan, rahimahullah taala, wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin, Abu Hafs, yaitu Umar ibn Khattab. Nama beliau adalah Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin kedua setelah Abu Bakar. Umar ibn Khattab ibn Nufail, ini adalah nasab beliau, Nah, Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti, ibn Razah, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, Al-Qurashi, Al-Adawi. Masya Allah, sangat lengkap sekali, Al-Imam An-Nawawi dalam menyebut nama beliau. Nah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya, amalan itu tergantung niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, jadi di awal hadis ini beliau menegaskan bahwasanya amalan-amalan itu
disertai dengan niat-niat, ya. Dan seseorang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, ini adalah kaidah besar, kaidah agung. Kemudian beliau mencontohkan, ya, beliau memberikan contoh. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi," ya. Beliau mencontohkan dengan orang yang hijrah. Nah, yaitu melaksanakan hijrah. Ya, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, ya. Barang siapa yang hijrahnya, ya, karena Allah atau kepada Allah dan Rasulnya, ilallahi wa rasulihi. Jadi dia hijrahnya itu memang diniatkan, ya, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu, ya, adalah benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka hijrahnya telah benar, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, diterima. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia ingin meraihnya, ya, dia ingin meraihnya, au imra'atin yankihuha, ya, atau karena perempuan, ya, dia melakukan hijrah, ya, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ada perempuan di sana di negeri Islam yang ingin dia nikahi. Nah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sebatas kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Nah, jadi beliau memberikan contoh, ya, setelah beliau memberikan kaidah yang besar bahwasanya setiap amalan itu tergantung dengan niat-niatnya, ya. Maka dan beliau mengatakan bahwasanya dan bagi setiap orang itu hanyalah sebatas apa yang ia niatkan. Maka beliau mencontohkan di sini bahwasanya siapa yang hijrah, ya, kepada Allah dan Rasulnya ikhlas, ya, karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, maka hijrahnya diterima, ya, hijrahnya diterima, diakui bahwasanya hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah diterima, pasti akan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Adapun orang yang berhijrah, ya, dia melakukan bepergian, berpindah, ya, dia melakukan bepergian dari negeri kafir, ya, dia pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin mendapatkan dunia yang ingin diraihnya, ya. Mungkin di sana dia bisa melakukan perdagangan, ya, atau apapun itu. Au imra'atin yankihuha, atau karena di sana ada perempuan yang ingin dia nikahi. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu, ya, kepada apa yang dia niatkan kepadanya. Nah, jadi dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu dari dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, muttafaqun ala sihhatihi, ya. Telah disepakati atas kesahihan hadis ini. Rawahu imama al-muhadditsin, ya, telah meriwayatkannya dua imam ahli hadis. Siapa dia? Nah, dua imam itu adalah Abu Abdillah, ya, kunyahnya Abu Abdillah, namanya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Nah, inilah yang sering kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Nama beliau adalah, kunyahnya Abu Abdillah, namanya adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Itu imam atau ahli hadis yang pertama. Ahli hadis yang kedua adalah, ya, imamnya ahli hadis adalah Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj. Nah, kunyahnya adalah Abul Husain, nama beliau adalah Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi. Ini adalah yang kita kenal dengan Imam Muslim radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridai keduanya. Nah, fi sahihaihima, di dalam kitab dua kitab sahih beliau berdua, ya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladzaini
huma as-sahul kutubil musannafah. Yang mana ya dua buku itu adalah keduanya adalah as-sahul kutub ya. Kitab yang paling sahih. Nah, kitab yang paling sahih. Nah, atau karya tulis yang paling sahih. Nah, setelah di antara karya-karya tulis yang lain. Nah, jadi hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya ya, atau biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Naam. Taib. Sekarang kita baca ya, ini adalah hasyiah dari Dr. Hisham ibn Muhammad Said Ali Bargas. Naam. Wa mimma yustafadu minal hadis. Ya. Di antara apa-apa yang bisa diambil faedah daripada hadis ini, ya. Atau di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Nah, yang pertama adalah al-haditsu, ya, beliau mengatakan al-haditsu, hadis ini ya aslun fi ta'zimi amri ikhlasin niyati lillah, ya. Hadis ini adalah asal, ya, atau landasan, ya, landasan utama dalam mengagungkan, ya, perintah untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Alladzi huwa ra'sul amri, yang mana dia adalah pokok dari perkara, wa asasuhu, dan dasarnya, alladzi yubna alaih, ya, yang dibangun di atasnya. Naam. Wa huwal asasu fi qabulil ibadat. Nah, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah ini adalah asas, ya, dasar dari diterimanya ibadah-ibadah itu. Nah, maka dia adalah syarat diterimanya ibadah. Kalau seorang tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka tidak akan diterima. Nah, wa bihi husulu kamalil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Nah, dan dengannya, ya, dengan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercapai kesempurnaan rasa aman, ya, dan petunjuk. Nah, kesempurnaan rasa aman dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, jadi itulah pentingnya dari mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia adalah merupakan pokok dan dasar dari segala perkara, ya. Dan dia adalah asas diterimanya amal. Nah, dan dengannya akan diperoleh dari rasa aman dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian, ya, yang kedua, beliau mengatakan anna man qasada bi amalihi manfaatan dunyawiyatan, bahwasanya barang siapa yang meniatkan, ya, bahwasanya barang siapa yang meniatkan dengan amalannya itu, ya, dia niatkan bertujuan untuk manfaat duniawiyah, manfaat dunia, ya, manfaat duniawiyah. Lam yanal illa tilkal manfaata. Nah, maka dia tidak akan mendapatkan, ya, kecuali manfaat itu saja. Nah, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali manfaat itu saja. Walau kana ibadatan, ya, meskipun sekiranya amalan itu adalah sebuah ibadah, ya, fala thawaba lahu 'alaiha, maka tidak ada pahala baginya atas ibadah tersebut. Jadi kalau seseorang, ya, melaksanakan ibadah tapi dia tujuannya adalah untuk manfaat duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali hanya apa yang dia niatkan, yaitu dari manfaat duniawi tersebut. Tetapi bagi dia tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qasada bi amalihi taqarruba ila Allah. Nah, ini kebalikannya. Dan barang siapa yang meniatkan dengan amalannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtigha'a mardatihi,
dan dia ya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, nala min amalihi al-masubata wal ajra walau kana amalan adian. Maka dia akan mendapatkan ya dari amalannya itu, dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Ya, pahala dan ganjaran dari amalannya itu tadi. Walau kana amalan adian. Meskipun itu adalah amalan yang biasa. Meskipun itu adalah amalan yang biasa. Ya. Mungkin bukan ibadah ya. Sekalipun adalah amalan biasa ya atau adat, tapi kalau dia niatkan untuk Allah ya, adat kebiasaan seperti misalnya orang makan dengan tangan kanan karena mencontoh Nabi SAW ya. Kemudian dia misalnya memakai pakaian atau memakai sandal mendahulukan yang kanan ya, dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW ya, dan dia niatkan ikhlas karena Allah ya, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran daripada amalannya itu. Masya Allah ya. Jadi inilah pentingnya untuk menghadirkan menghadirkan niat. Menghadirkan niat dalam segala amalan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, dan tentunya bukan hanya sekedar menghadirkan niat, tapi juga menghadirkan niat ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala darinya. Mengharap surga, begitu saja, itu sudah termasuk daripada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, khuturatur riya'i wa atharuhu al-balighu ya, wa atharuhu al-balighu fi khubutil amali. Ya, bahayanya riya. Bahayanya riya. Riya itu adalah beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Beramal ya, melakukan ibadah karena ingin dilihat oleh manusia. Di situ ada bahaya. Ya, ada bahaya daripada riya itu, yaitu beramal karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji. Wa atharuhul balighu fi hubutil amal. Dan dampaknya yang sangat besar ya. Dampaknya yang sangat besar dalam hubutil amal, dalam membatalkan amalan. Jadi riya, kalau riyanya itu mendominasi amalan tersebut, maka itu bisa membatalkan amalan tersebut. Wa yakmunu khataruhu. Ini yang bahaya ya. Dan bahayanya itu tersembunyi ya. Wa yakmunu khataruhu. Bahaya daripada riya itu sangatlah tersembunyi. Ya, mungkin orang tidak merasa ya. Kita tidak merasa daripada riya itu. Fi kaunihi amran khafiyan ya, di mana riya itu dia adalah perkara yang tersembunyi, khafi. Perkara yang tersembunyi, khafiyan. Dan sari'an ilal qalb. Sangat cepat riya itu masuk ke dalam hati. Masya Allah ya. Sangat cepat riya itu meresap ke dalam hati. Qad yaqa'u fihil insanu ya. Terkadang seseorang ya terjatuh dalam riya min haitsu la yash'ur. Ya, dari mana yang artinya dari tempat atau dia tidak merasakannya. Dia tidak menyadarinya. Ya, terkadang seorang jatuh ke dalam riya dan dia tidak merasakannya, dia tidak menyadarinya. Min haitsu la yash'ur. Fa atharuhu khatiratun. Maka dampak ya daripada riya ini sangatlah berbahaya. Wa awaqibuhu wakhimatun. Dan akibatnya sangatlah buruk. Maka hendaknya hati-hati ya. Hendaknya hati-hati. Senantiasa menjaga amalan dari riya. Menjaga amalan dari riya. Dan itu biasanya muncul ya, entah di awal amalan, entah di tengah amalan atau di akhir amalan. Maka hendaknya senantiasa kita mengintrospeksi diri ya, mengecek selalu niat kita dan kita perbaharui terus ya. Jika muncul keinginan untuk riya, tinggalkan, langsung kembalikan untuk hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga dari apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah
Kata beliau fil hadithi isyaratun ila azimi khatari hubbid dunya ala niyat. Ya. Dalam hadis ini terdapat isyarat atas besarnya bahaya cinta dunia atas niat, ya. Maksudnya bahayanya, ya, besarnya bahaya cinta dunia itu masuk ke dalam niat-niat kita. Nah, wa khasatan fitnatul jah wa talabul riyasah. Nah, ya, dan terkhusus lagi, ya, lebih khusus lagi adalah fitnah tentang jah, kemuliaan, ya, kedudukan, kehormatan, wa talabur riyasah, dan mencari riyasah, ya, kepemimpinan, jabatan misalnya. Itu adalah bahaya dari cinta dunia. Kalau kita terlalu cinta terhadap dunia ini, maka itu bisa masuk mengotori niat-niat kita. Sehingga niat yang awalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata bisa menjadi terkotori oleh niat-niat buruk ini, sehingga menjadikan kita beribadah tidak ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah semata. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menolong kita, ya, senantiasa memberikan taufik, menjaga kita semuanya dari perkara-perkara seperti riya ini, ya, dan sum'ah, ya, dan yang lainnya. Dan semoga Allah senantiasa membantu kita untuk bisa mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya atau hanya untuknya semata. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang kita bisa baca pada kali ini, pada video kali ini. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang kedua, insyaallah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.